Pada April 2025, terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Secara year on year juga terjadi inflasi sebesar 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,56%. Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,60% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Baik saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat terjadi inflasi pada April 2025 yakni mencapai 1,70%. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amalia. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat terjadi inflasi pada April 2025 mencapai 1,70% atau month to month, atau untuk year to date sebesar 2,10% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,84%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo menerangkan penyumbang utama inflasi pada April 2025 secara M2M atau month to month tersebut adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,98%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Halo semuanya, perkenalkan saya Dira Rizky dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 23 dengan NIM 060328232843. Dalam video ini kita akan membahas tentang perkembangan inflasi Indonesia tahun 2025. Sebuah topik penting yang mempengaruhi harga barang, daya beli masyarakat, dan kebijakan ekonomi nasional. Yuk kita mulai. Tahun 2025 dimulai dengan pergerakan inflasi yang cukup unik. Pada Januari, inflasi tercatat 0,76%. Tapi di Februari, Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar minus 0,09%. Deflasi tahun pertama sejak tahun 2000. Namun di Maret, inflasi kembali naik menjadi 1,03% dan melonjak ke 1,95% pada April. Apa sih penyebab naik turunnya inflasi itu? Yang pertama, pemerintah memberikan diskon 50% tarif listrik rumah tangga. Yang kedua, harga pangan menurun karena panen yang membaik setelah kekeringan tahun lalu. Dan yang ketiga, permintaan barang meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong inflasi naik di April. Inflasi inti yaitu inflasi tanpa komponen pangan dan energi tetap stabil di angka 2,48% selama Februari hingga Maret. Ini artinya tekanan harga dari sisi permintaan tetap terkendali dan daya beli masyarakat masih cukup terjaga. Lalu, bagaimana ke depannya? Ekonom memproyeksikan inflasi akhir 2025 akan berada di kisaran 2,3% hingga 2,6%. Namun ada risiko seperti potensi naiknya harga pangan global, dampak perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik. Bank Indonesia kemungkinan akan mempertahankan suku bunga stabil untuk menjaga inflasi tetap dalam target 1,5% sampai 3,5%. Kesimpulannya, inflasi Indonesia tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, kebijakan pemerintah, dan dinamika global. Meski sempat terjadi deflasi, ekonomi tetap stabil karena inflasi inti terkendali. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami inflasi agar bisa mengambil keputusan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.